Selamat berjumpa anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apa-apa, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anak sekalian, kita pada kesempatan hari ini akan belajar pada tema 8, daerah tempat tinggalku, pada subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Adapun materi belajarnya seperti yang terlihat pada layar monitor anak-anak. Anak-anak sekalian, apakah yang dimaksud dengan teks fiksi? Teks fiksi merupakan karya sastra berupa cerita imajinasi atau cerita khayalan atau cerita rekaan yang bertujuan untuk menghibur. Jadi para penulis atau para pengarang cerita mempunyai khayalan dan menuangkannya ke dalam bentuk buku cerita. Contoh teks fiksi adalah cerita pendek atau cerpen, novel, dan dongeng. Anak-anak sekalian, apakah ciri-ciri fiksi? Yang pertama, teks fiksi merupakan cerita rekaan atau cerita nyata. Kedua, teks fiksi bertujuan menghibur atau menceritakan suatu peristiwa untuk hiburan saja bagi para pembaca. Ketiga, teks fiksi merupakan teks yang memiliki alur cerita yang menarik, dan itu menjadi perhatian khusus untuk para pembaca dan menyenangkan bagi para pembaca. Teks fiksi menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku, artinya teks fiksi menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari dan mudah dicerna. Anak-anak sekalian, apa saja unsur yang terdapat dalam teks fiksi? Yang pertama adalah tema, yaitu gagasan yang ada di dalam buku cerita. Yang kedua adalah tokoh, yaitu para pelaku dalam cerita fiksi. Yang ketiga adalah alur atau plot, yaitu urutan kejadian dalam cerita fiksi. Yang keempat adalah latar. Latar ini terdiri atas latar tempat, latar waktu, dan latar lingkungan. Yang dimaksud dengan latar tempat adalah tempat di mana cerita itu terjadi. Contoh latar tempat adalah istana, hutan, jalan raya, pasar, dan sebagainya. Sementara yang dimaksud dengan latar waktu adalah menggunakan waktu, misalnya jam 10, hari Senin, pada suatu waktu, pada tahun 2015, dan sebagainya. Sementara yang dimaksud dengan latar lingkungan adalah lingkungan alam, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, atau lingkungan kebun, lingkungan sawah, dan sebagainya. Ya. Kita masuk pada unsur teks yang kelima, yaitu amanat. Yang dimaksud dengan amanat adalah pesan atau amanat yang terdapat dalam cerita. Pesan apa yang hendak disampaikan para pengarang kepada para pembaca agar para pembaca mendapatkan nilai-nilai positif setelah membaca buku cerita. Yang keenam adalah konflik. Konflik adalah permasalahan yang dihadapi tokoh dalam cerita. Bagaimana dia menghadapi permasalahan dan bagaimana dia menyelesaikan permasalahan di dalam cerita itu. Unsur teks yang ketujuh adalah sudut pandang. Yang dimaksud dengan sudut pandang adalah cara penulis menampilkan tokoh, latar belakang, dan peristiwa dalam cerita fiksi. Anak-anak sekalian, apa saja yang termasuk ke dalam jenis fiksi? Yang pertama adalah cerita rakyat. Cerita rakyat terdiri atas cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Yang kedua adalah cerita pendek, yaitu cerita yang tersusun kurang dari 10.000 kata. Sifat dari cerita pendek ini adalah memusatkan pada satu tokoh saja. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah jenis fiksi novel, yaitu cerita yang panjang tentang kehidupan seseorang dengan orang yang ada di sekitarnya. Dan dalam cerita menampilkan watak dan sifat setiap tokohnya, termasuk tokoh utama dan tokoh pembantunya. Anak-anak sekalian, apakah yang dimaksud dengan cerita rakyat? Cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan diwariskan secara lisan, secara turun-temurun
dari generasi ke generasi berikutnya. Secara umum, cerita rakyat menceritakan suatu kejadian pada suatu tempat atau asal-usul suatu tempat. Tokoh-tokoh dalam cerita bisa dalam bentuk manusia, dewa, binatang, atau tumbuhan yang bisa berbicara selayaknya manusia. Anak-anak sekalian, cerita rakyat yang pertama yaitu cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang mengandung unsur lucu, sehingga para pembaca terhibur karena kelucuan di dalam cerita. Contoh cerita jenaka adalah cerita Kabayan dan cerita Abu Nawas. Cerita rakyat kedua adalah mite atau mitos. Cerita rakyat ini cerita yang dianggap benar terjadi dan dianggap suci. Contohnya adalah cerita Dewi Sri dan cerita Nyi Roro Kidul dari Pulau Jawa. Yang ketiga adalah fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia dan pelaku dalam cerita adalah hewan. Contohnya adalah kancil dan buaya. Berikutnya adalah legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang berkaitan dengan asal-usul suatu tempat. Contohnya adalah cerita Sang Kuryang, cerita rakyat dari Jawa Barat, dan legenda Malin Kundang dari Sumatera Barat. Yang kelima adalah sage, yaitu cerita lama yang isinya tentang keberanian seseorang, kepahlawanan seseorang, atau kesaktian seseorang. Contohnya adalah cerita Ciung Wanara. Anak-anak sekalian, mari kita mengidentifikasi tokoh dalam teks. Setelah kita membaca suatu teks, maka kita bisa mendapatkan tokoh. Yang pertama berdasarkan perannya, ada tokoh utama, yaitu tokoh yang menonjol dan paling sering muncul dalam cerita. Kemudian tokoh tambahan atau tokoh pembantu, yaitu tokoh yang muncul lebih sedikit daripada tokoh utama. Dan berikutnya adalah tokoh berdasarkan sifatnya. Ada dua, yaitu tokoh yang membawakan sifat baik dinamakan tokoh protagonis, dan tokoh antagonis yaitu tokoh yang membawakan sifat yang tidak baik. Anak-anak sekalian, mari kita mencoba latihan mengidentifikasi tokoh di dalam teks. Anak-anak, dalam buku tema 8, subtema 1 ada cerita rakyat terjadinya Telaga Warna. Judulnya adalah Asal Mula Telaga Warna. Anak-anak bisa membaca teks ini dari awal hingga akhir dengan teliti dan cermat. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang ada di dalam bacaan asal mula Telaga Warna ini. Anak-anak sekalian, marilah kita sekarang berlatih. Bacaannya adalah asal mula Telaga Warna, dan pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh utama dalam legenda tersebut? Kedua, apakah latar cerita berjudul Asal Mula Telaga Warna? Yang ketiga, siapakah yang menjadi tokoh antagonis? Keempat, konflik apa yang terjadi antara permaisuri dan putrinya? Dan yang kelima, apakah pesan atau amanah cerita tersebut bagi pembaca? Demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan untuk kesehatan bersama.